Halo, berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pak Guru ingin menyapa kalian terlebih dahulu dengan mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru ingin bertanya dulu sama kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Untuk anak-anak yang belum kenal sama Pak Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Pak Guru adalah Ketut Andi Prahasta, bisa dipanggil dengan Pak Andi. Pak Guru bertugas sebagai guru kelas 6 pada SD Negeri 7 Kubu Tambahan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas materi yang ada pada kelas 6, yaitu tema 8 tentang bumiku pada muatan pelajaran IPA, yaitu pada KD 3.8, yaitu tentang menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kalian siap-siap ya mendengarkan, menyimak penjelasan dari Pak Guru. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru ingin bertanya dulu sama anak-anak semua. Tahukah kamu apa itu rotasi bumi? Nah, sambil anak-anak mencerna pertanyaan dari Pak Guru akan berikan waktu untuk anak-anak mencari jawabannya dulu. Oke? Oke. Rotasi bumi itu adalah peredaran bumi pada poros atau sumbunya. Bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Pagi hari, matahari terbit di sebelah timur dan sore hari terbenam di sebelah barat, seolah-olah matahari beredar mengitari bumi. Sebenarnya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumi berputar pada sumbunya dari arah barat ke arah timur. Perputaran bumi pada sumbunya disebut rotasi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Kala rotasi untuk bumi adalah 24 jam. Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. Oleh karena itu, matahari selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Akibat hal tersebut, orang di daerah Indonesia Timur lebih dulu melihat matahari terbit daripada orang di daerah Indonesia Barat. Perbedaan waktu Indonesia Barat atau WIB dengan waktu Indonesia Tengah atau WITA adalah 1 jam. Dan perbedaan dengan waktu Indonesia Timur atau WIT adalah 2 jam. Nah, tadi anak-anak kan sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru tentang rotasi bumi. Sekarang Pak Guru akan mengajukan pertanyaan lagi, yaitu tentang, tahukah kamu apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam hari? Nah, Pak Guru berikan waktu untuk anak-anak mencari jawabannya. Oke, terjadinya siang dan malam hari itu dikarenakan oleh bumi mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya. Bumi memerlukan waktu 24 jam atau sehari semalam untuk sekali berotasi. Setengah dari waktu tersebut, 12 jam, pada satu sisi di bumi menghadap matahari, sedangkan sisi bumi lainnya membelakangi matahari. Bagian permukaan bumi yang terkena sinar matahari menjadi terang disebut siang hari. Bagian permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari akan menjadi gelap disebut malam hari. Siang hari berlangsung sejak matahari terbit hingga terbenam, sedangkan malam hari berlangsung sejak matahari terbenam hingga terbit kembali. Nah, bagaimana posisi matahari pada waktu terbit dan terbenam? Pada waktu pagi hari, kita melihat matahari terbit menyinari bumi di ufuk timur. Pada saat itu, cahaya matahari jatuhnya miring. Jumlah cahaya matahari yang menyinari bidang lebih luas dari cahaya yang datangnya tegak lurus. Makin lama, matahari makin tinggi. Pada tengah hari, matahari tepat berada di atas kepala kita. Cahaya matahari datangnya tegak lurus. Bidang yang disinari lebih sempit jika dibandingkan cahaya yang jatuhnya miring. Itulah sebabnya keadaan terasa menjadi sangat panas. Setelah melewati tengah hari,
matahari akan turun kembali dan terbenam di ufuk barat. Pada saat sore menjelang malam hari, cahaya matahari jatuhnya miring seperti waktu pagi hari. Nah, anak-anak sudah jelas ya apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam hari. Dari penjelasan Pak Guru sudah sangat jelas, yaitu dikarenakan oleh rotasi bumi. Nah, sekarang Pak Guru lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang pernahkah kalian mendengar kata garis lintang dan garis bujur? Pak Guru berikan waktu untuk mencari jawabannya dulu ya. Nah, pada globe terdapat garis lintang dan garis bujur. Garis-garis tersebut merupakan garis hayal yang digunakan untuk menentukan letak suatu tempat secara tepat di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara yang disebut lintang utara atau disingkat menjadi LU, dan bumi bagian selatan yang disebut lintang selatan atau disingkat menjadi LS. Poros dari garis lintang yaitu 0 derajat disebut ekuator atau garis khatulistiwa. Garis lintang digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Garis bujur juga membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur yang disebut bujur timur atau BT, dan bumi bagian barat yang disebut bujur barat atau BB. Bumi berputar dari arah barat ke timur. Hal itulah yang mendasari digunakannya garis bujur sebagai pedoman untuk menentukan waktu. Garis bujur berporos di titik 0 derajat atau meridian. Garis tersebut melintasi kota Greenwich di Inggris. Oleh karena itu, kota Greenwich dianggap sebagai pusat waktu dunia. Setiap 15 derajat dari Greenwich mempunyai selisih waktu selama 1 jam atau 60 menit. Artinya, setiap 1 derajat rotasi bumi memiliki selisih waktu 4 menit. Indonesia terletak di 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Jadi, wilayah Indonesia memiliki panjang busur sebesar 46 derajat. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai 3 zona waktu. Setiap zona waktu memiliki selisih 1 jam. Sistem pembagian waktu di Indonesia tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1964 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 243 tahun 1963. Nah, adapun pembagian waktu di Indonesia tersebut adalah yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian barat atau WIB terbentang sepanjang 95 derajat bujur timur hingga 105 derajat bujur timur. Wilayah waktu Indonesia bagian barat atau WIB memiliki selisih selama 7 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi atau kota Greenwich. Oleh karena itu, waktu Indonesia bagian barat atau WIB memiliki sistem perhitungan waktu GMT plus 7 atau Greenwich Mean Time. Nah, yang kedua yaitu tentang waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian tengah atau WITA terbentang dari 105 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur. Wilayah waktu Indonesia bagian tengah atau WITA memiliki selisih waktu selama 8 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi atau kota Greenwich. Oleh karena itu, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA memiliki sistem perhitungan waktu GMT plus 8. Nah, yang ketiga yaitu tentang waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian timur atau WIT terbentang dari 120 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Wilayah waktu Indonesia bagian timur atau WIT memiliki selisih waktu 9 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi atau kota Greenwich. Oleh karena itu, waktu Indonesia bagian timur atau WIT memiliki sistem perhitungan waktu GMT plus 9. Nah, sudah jelas ya anak-anak semua tentang garis lintang dan garis bujur serta pembagian waktu yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang
Tahukah kamu apa itu revolusi bumi? Nah, Pak Guru berikan waktu kepada anak-anak semua untuk mencari dulu jawabannya ya. Nah, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Nah, bumi berputar mengelilingi matahari. Peristiwa ini disebut sebagai revolusi bumi. Revolusi bumi terjadi sebagai akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365 hari seperempat hari. Revolusi bumi mengakibatkan berbagai macam peristiwa. Salah satunya adalah perubahan musim. Pada saat mengelilingi matahari, posisi bumi miring. Hal ini menyebabkan penerimaan cahaya matahari pada masing-masing daerah di bumi berbeda-beda. Bagian bumi yang condong kepada matahari menerima cahaya lebih banyak daripada bagian bumi yang jauh dari matahari. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Perubahan musim ini terjadi setiap 3 bulan. Nah, tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi bagian utara mulai bergerak mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan belahan bumi utara mengalami musim semi dan siang yang lebih lama. Belahan bumi selatan mengalami musim gugur dan siang hari yang lebih pendek daripada malam hari. Kemudian, tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi bagian utara condong ke arah matahari, sedangkan belahan bumi bagian selatan berada pada titik terjauh dari matahari. Hal ini mengakibatkan belahan bumi bagian utara mengalami musim panas dan belahan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi bagian selatan mulai mendekati matahari dan belahan bumi bagian utara bergerak menjauhi matahari. Belahan bumi bagian utara mengalami musim gugur dan siang hari lebih pendek daripada malam hari. Belahan bumi bagian selatan mengalami musim semi dan siang hari lebih lama. Nah, dan yang terakhir, pada 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi bagian utara berada pada posisi terjauh dari matahari dan belahan bumi bagian selatan berada pada titik terdekat dengan matahari. Belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim panas. Bagian bumi yang berada pada daerah tropis tidak mengalami pergantian musim karena daerah tropis seperti Indonesia mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Nah, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru tentang revolusi bumi dan perubahan musimnya. Sekarang Pak Guru ingin bertanya lagi, tahukah kamu ada berapa iklim di negara kita? Pak Guru kasih waktu ya, berikan waktu untuk kalian mencari jawabannya. Nah, sekarang anak-anak lihat di layar, ada 3 buah gambar. Ada gambar 2 orang anak perempuan yang kehujanan, kemudian ada Pak Tani, dan ada gambar air laut. Nah, silahkan anak-anak analisis dulu apa sih maksudnya dari gambar-gambar tersebut. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang gambar-gambar tersebut, Pak Guru ingin menjelaskan dulu iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama. Iklim dipengaruhi oleh letak daerah pada garis lintang. Indonesia terletak pada garis lintang rendah, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan di daerah garis khatulistiwa. Sebenarnya, Indonesia merupakan negara yang mempunyai 3 jenis iklim, yakni iklim musim atau iklim muson, iklim tropika atau iklim panas, dan iklim laut. Dari ketiga iklim tersebut, yang paling melekat dengan Indonesia dan paling dikenal oleh orang banyak adalah iklim tropis atau iklim panas. Iklim tropis merupakan iklim yang dimiliki oleh negara atau wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga tidak banyak negara yang memiliki iklim tropis di mana matahari bersinar dengan sangat cerah. Nah, Pak Guru akan menjelaskan dari gambar-gambar yang tadi ditampilkan. Itu gambar yang pertama merupakan gambar iklim musim atau iklim muson.
Iklim musim atau muson adalah iklim yang terjadi karena pengaruh adanya angin musim yang bertiup bergantian arah setiap setengah tahun sekali. Angin musim di Indonesia terdiri atas angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Angin musim barat daya adalah angin musim yang bertiup antara bulan Oktober hingga bulan April. Angin tersebut bersifat basah sehingga Indonesia akan mengalami musim penghujan saat angin ini bertiup. Angin musim timur laut adalah angin musim yang bertiup antara bulan April hingga bulan Oktober. Angin tersebut bersifat kering sehingga Indonesia akan mengalami musim kemarau saat angin ini bertiup. Nah, Pak Guru lanjut ke gambar yang kedua, yaitu tentang iklim tropika atau panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator sehingga Indonesia termasuk daerah panas atau tropika. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas. Hal itu mengakibatkan Indonesia beriklim panas. Iklim panas seperti ini akan mengakibatkan banyak terjadinya hujan yang biasa disebut hujan naik tropika. Dan yang terakhir, gambarnya adalah tentang iklim laut. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairannya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sebagian besar wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau lautan atau samudra yang menyebabkan terdapat iklim laut di Indonesia. Iklim laut ini bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Nah, sekarang Pak lanjutkan dengan materi peredaran bulan. Hampir semua planet di tata surya memiliki satelit. Fungsi satelit adalah melindungi planet dari berbagai hantaman benda luar angkasa lainnya, seperti komet dan asteroid. Bumi mempunyai satu satelit alami, yaitu bulan. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu gerakan mengelilingi porosnya sendiri disebut rotasi bulan, gerakan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan, dan gerakan bersama bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Periode peredaran bulan dibagi 2 macam. Pertama adalah periode bulan sideris, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan untuk sampai kembali ke tempat semula. Hal itu berarti bulan telah mengelilingi bumi 1 kali, yaitu 27,3 hari. Kedua adalah periode bulan sinodis, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk munculnya bulan purnama yang satu dengan bulan purnama berikutnya, yaitu 29,5 hari. 1 bulan sinodis disebut juga 1 bulan kamariah. Bulan terlihat bersinar di malam hari dan hilang di siang hari. Namun, sesungguhnya bulan tidak memiliki cahaya. Wajah bulan yang tampak terang adalah bagian permukaan bulan yang menghadap ke matahari dan memantulkan cahaya matahari. Jadi, di bulan juga ada bagian siang dan bagian malam. Batas antara bagian itu tampak dari bumi. Tetapi karena letak bulan selalu berubah, maka batas itu juga berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena bulan merupakan satelit alami bumi, maka ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan untuk bergerak mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk bergerak mengelilingi matahari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender Masehi. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Adapun peredaran bulan mengakibatkan fenomena-fenomena berikut. Yang pertama, terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriyah. Yang ketiga, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Yang keempat, terjadinya gerhana bulan. Dan yang terakhir adalah terjadinya gerhana matahari. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan fenomena-fenomena yang ketiga, yaitu tentang terjadinya macam-macam fase bulan. Nah, fase bulan itu dibagi menjadi 9, yaitu ada fase bulan baru, fase bulan sabit, fase bulan separuh, fase bulan cembung, fase bulan purnama, fase bulan cembung, fase bulan separuh, dan kembali lagi menjadi fase bulan sabit. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan?
Tahukah kamu proses terjadinya gerhana bulan? Gerhana bulan adalah peristiwa matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau keseluruhan bulan. Akibatnya, sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Oleh karena sinar matahari mengarah ke bumi, maka di belakang bumi terbentuk bayangan, yaitu bayangan gelap total atau umbra dan bayangan gelap redup atau penumbra. Gerhana bulan terjadi saat bulan purnama. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi beberapa fase, yaitu adalah yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua bagian bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Saat terjadi gerhana bulan total ini, maka bulan akan terlihat berwarna kemerahan. Hal ini berhubungan dengan lapisan atmosfer bumi. Di suatu daerah tertentu atau suatu negara tertentu, gerhana bulan total akan terlihat lebih merah daripada di daerah lain. Hal ini menandakan bahwa jika bulan berwarna lebih merah, maka suatu tempat tersebut memiliki tingkat polusi yang makin kuat. Nah, gerhana bulan yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan tidak sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang tidak tertutup oleh bayangan bumi berada di daerah penumbra. Penumbra adalah bagian yang agak terang dan berbentuk lebar. Fase yang ketiga yaitu tentang gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bagian bulan secara keseluruhan berada di bagian penumbra. Pada gerhana bulan jenis ini, bulan masih bisa terlihat meskipun agak redup dan suram. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Bagaimanakah terjadinya gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di tengah-tengah, di antara matahari dan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Posisi bulan yang berada di tengah menyebabkan terhalangnya sinar matahari pada sebagian permukaan bumi untuk beberapa saat. Daerah yang tidak terkena sinar matahari menjadi gelap dan dikatakan mengalami gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan sedang berada pada fase bulan baru, ketika bulan diapit oleh matahari dan bumi. Ketika bulan menutupi pancaran sinar matahari ke bumi, maka akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Ada 3 macam gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Oke, Pak Guru akan lanjutkan menjelaskan tentang gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gejala alam yang menakjubkan. Pernahkah kalian melihatnya? Jika iya, kapan kalian melihatnya? Gerhana matahari total terjadi ketika umbra bulan menutupi suatu daerah di permukaan bumi, sehingga daerah tersebut gelap total. Gerhana matahari total dapat berlangsung selama 7 menit, namun rata-rata hanya sekitar 2,5 menit. Yang kedua, yaitu tentang gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi jika hanya sebagian dari matahari tertutup bayangan bulan. Jika dilihat dari bumi, matahari tidak terlihat bulat penuh, tetapi hanya sebagian. Akibatnya, panas yang sampai ke bumi juga berkurang. Dan yang terakhir yaitu tentang gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan inti. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Pada saat matahari keluar dari bayangan bulan, matahari memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tersebut terlihat seperti mata cincin berlian. Oleh karena itu, keadaan tersebut disebut gerhana matahari cincin. Oke, demikian penjelasan dari Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak semua mengerti dan memahami penjelasan dari Pak Guru ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Akhir kata Pak ucapkan atau aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.